Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, sehat-sehat, mudah rezekinya buat kalian semua. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Rumingkang lagi berada di kaki Gunung Gede Pangrango. Rencana kita mau ke Curug Cisaronge. Dan tujuan keduanya itu kita mau ke Goa Ular ataupun Goa Siluman. Ya, dan itu tuh kita baru nyampe pesawahan warga. Kita nyampe ke sini, nyampe ke lokasi ini tuh jalan kaki sekitar 1 jam. Sekitar 1 jam jalan kaki. Alhamdulillah cuacanya juga mendukung, bagus. Nah, kita masih agak sedikit harus berjalan. Nih posnya tinggal ke sini. Posnya tinggal ke sini. Nanti kita ketemu sama Curug Cisarange, ya. Perjalanan akses menuju Curug Cisaronge dan juga Goa Ular itu lumayan ekstrim nih. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Kalau kita nggak fokus, jalan bisa pleset juga, bisa jatuh juga. Nah, ini tampak dari depan nih. Itu masih jauh loh, ya. Kita harus ke atas, naik lagi, baru ketemu sama Curug Cisaronge. Karena menurut mayoritas masyarakat yang sering ladang di lahan ini, katanya tuh ada sosok nenek-nenek, ada sosok loreng juga. Kalau di gua ular ataupun gua siluman itu udah jelas ya. Dari namanya aja gua ular. Otomatis penunggunya sosok seperti apa, udah jelas. Nanti kita eksplor coba di lokasi seperti apa energinya, dan kita bahas juga ya di lokasi seperti apa nanti. Air yang langsung keluar dari kaki gunung ya, dari kaki Gunung Gede Pangrango tuh masih jernih, masih benar-benar sejuk, seger nih airnya. Ini kita harus benar-benar ekstra hati-hati nih, karena jalannya lihat cuy, setapak kayak gini tuh. Jembatannya juga aduh ngeri nih. Tuh kayak yang nanya lokasi, Kang, lokasinya di mana? Lokasinya masih daerahan Sukabumi. Lebih tepatnya itu di daerahan Pemalengan ya. Dan di lahan ini ataupun di ladang sawah ini ya sudah menjadi tradisi. Jadi mayoritas masyarakat yang di atas tuh ya, warga-warga di atas tuh, kalau misalkan panen itu ngeladang dia nggak pernah pulang ya, dia nginep di gubuk-gubuk saung kayak gitu tuh. Karena posisinya kalau misalkan pulang pergi itu jauh, perjalanannya 1 jam. Jadi memang setiap petani yang punya lahan yang ladang di sini itu pada punya gubuk. Tujuannya untuk nginap, biar nggak bolak-balik juga begitu. Ini kita udah hampir sampai tuh. Posisinya di atas tuh nama Curug Cisaronge-nya. Ini bekas panen nih. Ini di kaki Gunung Pangrango, kaki Gunung Gede Pangrango. Ini kita harus benar-benar ekstra hati-hati cuy jalannya. Lumayan nguras tenaga juga nih. Kita jalan dari rumah salah satu warga itu sekitaran 1 jam. Ya, jalan dari salah satu warga, kita titipin kendaraan, jalan kaki sampai ke sini tuh 1 jam. Belum lagi dari sini kita menuju ke Curug Cisaronge. Setelah Curug Cisaronge itu perjalanannya lumayan, hampir 15 menit lebih. Lanjut kita ke Goa Siluman ataupun Goa Ular. Nah, ini penampakan dari luar ya. Ini penampakan dari luar tuh. Itu udah kelihatan, udah kelihatan tuh. Mohon maaf ya curugnya tuh. Curug Cisaronge-nya udah kelihatan loh. Kalau yang saya rasa sih energinya udah mulai beda nih. Coba kita mulai langsung lanjut masuk ke dalam. Kita eksplor di sekeliling curug tersebut ada apa aja, seperti apa aja. Keasriannya, keindahannya juga ya. Kita harus jalan kaki lagi loh. Situ jalan kaki loh. Nah, kita udah tepat berada di depan pintu Curug Cisaronge-nya loh.
Ini penampakan dari jauh tuh. Tadi kita jalan kaki tuh dari bawah ya, dari bawah tuh. Ini ada aliran sungai juga tuh. Ada air juga yang airnya tuh bener-bener masih murni, masih dingin juga, seger. Dan otomatis kita harus ngelewatin air. Jadi nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain untuk bisa masuk ke curugnya. Nggak ada akses lain untuk kita bisa masuk ke curugnya itu. Kita benar-benar harus nyebrangin sungai kecil ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Seger. Wow. Waduh, luar biasa. Ini seger nih. Airnya masih alami, langsung dari pegunungan ya. Kaki Gunung Gede Pangrango. Kita coba mulai masuk nih. Bismillah. Nah, itu dia. Itu curugnya tuh, Curug Cisaronge. Wow. Kita bermain logika dulu ya. Dalam artian saya ngerasain masih dalam keasriannya masih bener-bener kayak akses masuknya aja memang ini kan bukan tempat wisata ya, bukan dibuka untuk secara umum. Jadi akses masuknya aja tuh udah nggak ada akses buat masuk. Tuh. Tuh bener-bener kita harus ngelewatin parit tuh. Harus ngelewatin air yang memang masih jernih. Udah kalau misalkan kita bilang udah rimbun. Wow. Nah, kita udah nyampe bener-bener di depan Curug Cisaronge. Ini ekstra hati-hati nih. Wah, jalannya luar biasa sih. Wah, masih seger. Asli masih seger, masih asli. Waduh. Nih. Kalau kita ngomongin masalah penunggu ataupun sosok yang ada di sini, karena di situ nggak ada kuncinya. Ini curug tuh kalau misalkan dibilang bukan terbengkalai juga, karena bukan tempat wisata juga ya dulunya. Kalau misalkan dulunya ini sempat dibuka tempat wisata, terus sekarang nggak ada yang kesini baru terbengkalai. Kalau ini memang dari awal nggak pernah dibuka untuk umum. Hanya orang-orang petani ataupun orang-orang sekitar warga yang memang mau ngerasain asri ataupun neduh. Kalau bahasa di Sundanya itu kayak niis gitu. Tuh. Emang masih asri sih, masih enak. Coba kita naik ya. Ini ada pohon juga nih. Lumayan tinggi juga nih. Padahal lagi musim kemarau, tapi airnya lumayan gede kalau menurut saya. Karena banyak curug-curug yang udah nggak ada airnya tuh pas lagi kemarau kayak gini. Tapi kalau misalkan pas musim hujan ya, ini kayaknya airnya lebih gede nih. Air curugnya lebih gede. Kita sambil istirahat dulu coba cuy ya. Kita sambil istirahat dulu. Astagfirullahaladzim. Ini kayak yang disediain nih. Ada pohon juga tuh. Enak kita bisa duduk di sini sambil nikmatin curug. Ini namanya Curug Cisaronge. Ini kalau untuk orang-orang yang
istilahnya mau bertapa cocok nih. Karena emang jarang ada orang yang kesini. Para petani pun udah nggak kesini, mungkin udah bosan mereka ya kalau kesini. Dan tadi kan sempat ngobrol juga sama salah satu warga yang memang benar-benar orang sini, terus kita tanya-tanya juga. Dan memang kalau udah sore suka rame, karena padahal nggak ada pengunjung, nggak ada siapa-siapa, tapi suka rame. Adem sih yang saya rasa, adem, asri. Kita nggak usah ngomongin tentang masalah horornya ya. Kita ngomongin masalah keasriannya, udah ini benar-benar asri, adem. Beda kan kalau misalkan tempat wisata itu kan banyak orang yang tadinya harusnya kita ngadem jadi terlalu ramai juga. Kalau ini kan nggak dibuka untuk wisata nih. Jadi enak kalau misalkan kita nyoba ke sini berdua, bertiga tuh, kalau untuk benar-benar ngobrol, menangin hati, menangin otak tuh enak di sini tuh. Rencana setelah dari sini kita mau lanjut ke Goa Siluman ataupun Goa Ular. Yang saya bikin menarik sih itu sebenarnya tujuan utamanya Rumingkang itu kita ekspor ke lokasi ini tuh sebenarnya itu sih. Yang lebih menarik itu Goa Ular katanya. Karena memang nggak ada akses jalan sama sekali ke goa itu. Dan katanya kunciannya pun bukan orang sini. Tapi ada beberapa orang yang mungkin ada beda tujuan juga ya datang ke situ. Jadi agak tertarik juga sih, karena tadi tuh ngobrol sama masyarakat, salah satu masyarakat yang sempat ngantar saya juga ke sini, bilangnya tuh kita belum masuk aja, baru nyampe duanya aja tuh udah beda. Padahal posisinya beliau itu warga di sini asli, apalagi kita yang hanya sekedar pengunjung gitu. Makanya lebih menarik juga. Nanti kita coba lanjut ekspor setelah kita coba ekspor yang di sini nih, ekspor yang di Curug Cisaronge. Nah, tadi kita udah selesai dari Curug Cisaronge. Nah, kita coba lanjut ke lokasi kedua, yaitu Goa Ular ataupun Goa Siluman ya. Ini jalannya bener-bener ngelewatin parit, pinggiran parit nih. Mudah-mudahan ketemu karena belum pernah ada yang ke situ juga. Katanya sih lebih beda auranya meskipun siang. Kalau di Curug yang tadi emang nggak terlalu ya. Tapi kalau misalkan di Goa Ular itu tuh katanya lebih beda energinya. Ini saya lebih suka kalau misalkan lewat parit kayak gini tuh airnya masih jernih, masih asri. Enak tuh kalau misalkan cuci muka, mandi juga ini masih enak nih. Padahal ini masih siang. Udah ada suara itu tuh yang biasa di pedesaan itu. Ini nguras tenaga, jadi kita harus persiapan perbekalannya harus benar-benar nih. Untuk memang kita persediaannya langsung, rencananya pengen ngeliwet juga untuk konsumsi juga biar nggak lesu. Ini kalau misalkan kurang konsumsi, waduh ngaco nih. Tuh, enak tuh, adem buat pinggiran parit tuh. Ini lokasi terakhir berarti ya. Kita langsung ke lokasi terakhir, lokasi kedua. Yang dimana justru itu jadi salah satu tujuan utama Rumingkang. Sebenarnya bukan Curug Cisaronge tadi. Yang jadi tujuannya itu Goa Ular itu. Cuma karena posisinya memang kelewat juga. Sekalian aja kita mampir dulu ke curug yang tadi. Ngelewatin air cuy. Adem banget. Pokoknya untuk kalian yang mau coba ngecamp ataupun healing tuh enak kesini aslian. Saya rekomendasiin kalau misalkan tempat ini tuh asli, masih asli.
nggak banyak orang juga karena memang nggak bersifat umum ya, nggak bukan tempat wisata juga gitu. Nanti kita lanjut kalau misalkan udah memang dekat sama lokasi goanya ya.